Ya, kembali di Landstalk kita masih bersama dengan Dedi Permadi, staf khusus Kemenkominfo. Pak Dedi, eh, mungkin Ya, perlu dijelaskan kembali ke pemirsa ya, bahwa kan ada pengertian TV digital itu dianggapnya yang TV-TV layar datar, yang mau mindahin apa channelnya aja tinggal pencet remote, itu kan terus ada muncul 1, 2, 3 dan segala macam, itu juga TV digital. Padahal sebetulnya bukan TV digital yang seperti itu yang dimaksud dengan yang sedang kita bahas sekarang dari apa migrasi dari analog ke digital, begitu ya Pak ya? betul Pak Rudi. Jadi kita perlu memahami digitalisasi televisi nasional ini sebagai sebuah ekosistem yang lengkap. Tidak hanya soal perangkat. Kalau tadi mungkin yang disebut Pak Rudi adalah definisi TV digital yang berbasis pada perangkat. TV-nya sudah digital, atau kalau kita membeli TV di toko misalnya ada tulisan TV digital, itu baru satu poin dalam ekosistem digitalisasi TV nasional. Di luar digitalisasi yang sifatnya perangkat itu sebetulnya ada komponen-komponen lain Pak Rudi. Yang pertama misalnya komponen jaringannya. Ketika kita berbicara tentang jaringan televisi digital nasional, maka disitulah kita bisa memastikan bahwa konektivitas dan layanan yang akan masuk ke perangkat itu sudah terdigitalisasi atau memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada jejaring yang analog. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya karena televisi yang analog itu pun ya, televisi lama itu pun bisa kemudian di-upgrade menjadi televisi digital. Itu ada perangkatnya sendiri, namanya itu STB atau set top box. Set top box ini adalah satu perangkat yang bisa digunakan untuk mengupgrade dalam tanda kutip TV yang tadinya masih analog menjadi sebuah TV digital. Nah, sebetulnya set top box ini banyak beredar di pasaran dan bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia ke depan jika ingin bersama-sama melakukan digitalisasi TV. Kemudian unsur lain selain dari sisi perangkat, kemudian jejaring, ada juga dari sisi sumber daya manusianya. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat umum mengetahui apa sebetulnya fungsi, kemudian arti penting dan juga kemanfaatan dari digitalisasi TV ini. Sehingga Pak Rudi, dengan pemahaman demikian, digitalisasi TV tidak hanya berbicara tentang infrastrukturnya atau perangkatnya bahwa TV saya sudah TV digital, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Oke, Pak Dedi, nah ini dia, kalau STB itu memang tersedia, bagi sebagian orang mungkin mau mereka membeli. Tapi bagi sebagian lain kan belum tentu dengan alasan apapun. Nah, kalau ini terus beralih ke TV digital, bagi sebagian mereka yang tidak mau atau tidak mampu untuk membeli STB sementara TV-nya masih analog, mereka nggak bisa menikmati siaran televisi kalau begitu. Betul Pak Rudi, pemerintah sebetulnya sudah berpikir secara komprehensif bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat yang kurang mampu untuk bisa tetap melakukan migrasi TV mereka. Cara yang ditempuh adalah Kementerian Kominfo sudah merencanakan untuk menyediakan setidaknya 6,7 juta STB untuk masyarakat yang kurang mampu. Data ini kami dapatkan dari BPS dan tentu saja yang diprioritaskan adalah masyarakat kalangan bawah yang kesulitan untuk membeli STB itu. Dengan cara ini Pak Rudi, maka pemerintah tidak hanya memutuskan kebijakan digitalisasi TV nasional, tetapi di saat yang bersamaan juga memikirkan aksesibilitas masyarakat yang kurang mampu atau belum mampu untuk tetap bisa menikmati layanan ini. Oke, nah ini sebetulnya bagi masyarakat sebetulnya asal tidak harus membeli tambahan untuk menikmati tayangan TV digital, mungkin ini juga tidak menjadi satu keberatan ya. Antenanya tetap menggunakan antena yang biasa mereka gunakan kan Pak? Bisa tergantung jenis atau tipe TV-nya Pak. Jadi berbeda-beda, tetapi yang jelas adalah satu perangkat TV analog
yang sama sekali tadinya tidak memiliki fitur digital, jika digabung dengan STB atau dikonekkan dengan STB, maka itu sudah bisa menghadirkan layanan TV digital. Tanpa harus mengubah jenis antenanya dan segala macam? Nah, itu tergantung tipe perangkatnya, Pak. Kita harus cek. Oke, baik. Nah, ada satu permasalahan lain sebetulnya. Dengan sudah adanya undang-undang mengenai TV digital ini, mestinya ini menjadi satu kepastian bahwa TV digital, TV analog itu akan segera migrasi. Tapi apa yang diperkirakan oleh Kemenkominfo yang mungkin akan menjadi ganjalan untuk migrasi ini? Sebetulnya bukan satu yang disebut sebagai ganjalan ya Pak ya. Kami menyebutnya sebagai tantangan mungkin ya. Tantangan ketika kita ingin melakukan migrasi TV digital diantaranya adalah meliputi perangkat dan juga sumber daya manusia. Yang pertama tantangannya tentu perangkat. Seperti kami sampaikan tadi, masih ada kalangan masyarakat yang belum mampu membeli perangkat untuk upgrading dari analog ke digital. Kemudian solusinya adalah pemerintah menyediakan STB itu. Tantangan kedua adalah dari sisi manusianya atau masyarakatnya. Masyarakat dalam hal ini perlu ada semacam literasi atau perubahan cara berpikir, pemahaman yang betul terkait dengan manfaat TV digital ini. Makanya untuk yang kedua ini, solusi kita adalah sosialisasi, Pak Rudi. Karena kita perlu menyampaikan kepada masyarakat apa sebetulnya urgensi dari digitalisasi TV ini, mengingat ada banyak sekali kalangan masyarakat yang belum memahami tentang digitalisasi televisi ini. Oke, kalau kita bicara soal sosialisasi, koreksi kalau saya salah, ini sejak Menteri sebelum Pak Joni Plate juga sebetulnya kan sosialisasi mengenai TV digital ini sudah dilakukan. Dan masyarakat sebetulnya sebagian sudah cukup paham mengenai TV digital. Bahkan boleh saya sebut apa istilahnya, tender soal zonasi juga sudah dilakukan. Tapi pada akhirnya itu berhenti di tengah jalan. Nah, ini gimana? Ya, Pak Rudi, perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam beberapa bulan terakhir, khususnya 1 tahun terakhir ini ya, memang mencanangkan satu agenda besar yang namanya percepatan transformasi digital nasional. Di dalamnya unsur digitalisasi televisi juga ada. Sehingga Pak, apa yang sempat terhenti di masa yang lalu atau apa yang sempat tertunda sebelumnya dilakukan percepatan-percepatan. Itulah mengapa Undang-Undang Cipta Kerja sektor pos, telekomunikasi, dan juga penyiaran ini menjadi prioritas Kementerian Kominfo untuk menuntaskannya segera. Sehingga ketika kemarin sudah diketok di paripurna dan kemudian nanti akan diundangkan tanda tangan Presiden, maka inilah proses yang menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital, termasuk juga percepatan digitalisasi televisi nasional kita. Karena tanpa perangkat undang-undang atau regulasi yang kuat untuk mengeksekusi program ini, maka akan sulit dilakukan eksekusi program digitalisasi ini, Pak. Baik Pak Dedi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.